Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma rzuqna al-ikhlas bin niyyati wal qawli wal amal, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di kajian Ramadan yang membahas tentang bab ilmu daripada kitab Mishkatul Masabih karya Al-Imamul Muhaddits Al-Khatib At-Tibrizi rahmatullahu alaih. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-42. Alhamdulillah. Kita mulai saja di hadis yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu thalathatun ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw faridatun adilatun wa ma kana siwa dhalik fahuwa fadlun, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Ini di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar bahwasanya ilmu ada 3. Ilmu yang harus kita pelajari adalah 3 ilmu yang wajib untuk dipelajari. Yang pertama, ayatun muhkamatun, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran itu ayat-ayat Al-Quran yang tidak mungkin dinasakh. Itu adalah yang harus kita pelajari. Yang kedua adalah sunnatun qa'imatun, yaitu hadis-hadis yang sabit, hadis-hadis yang benar datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah faridatun adilatin. Faridatun adilatun maksudnya adalah hukum yang diambil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis. Adilatun adalah hukum-hukum yang musawiyah, yang sama dengan Al-Quran dan hadis, itu yang tidak bertentangan daripada Al-Quran dan hadis. Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud daripada faridatun adilatun adalah ilmu faraid. Nah, gitu. Ada yang menafsirkan yang dimaksud daripada faridatun adilatun adalah hukum-hukum yang diambil daripada Al-Quran dan juga dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut di hadis yang ke-33. Wa an Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqussu illa amirun aw ma'murun aw mukhtalun, rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, yang dimaksud di sini adalah la yaqussu la ya'izu, tidaklah memberikan ujangan, memberikan pesan kecuali amirun. Amirun di sini adalah amirul mukminin. Jadi pemimpinnya orang-orang mukmin, gitu kan, para pemimpin, dia memberikan pesan. Atau ma'murun. Ma'murun ini yang diperintah oleh amir, seperti al-khutabah, para khatib, para imam-imam yang diperintah oleh amir. Dia juga bisa memberikan wejangan ataupun memberikan pesan. Nah, yang ketiga mukhtal. Mukhtal adalah mutakabbir, orang yang sombong. Orang yang sombong itu juga dia bisa menjelaskan, memberikan wejangan, memberikan pesan. Orang yang sombong juga bisa. Jadi 2 orang yang pertama, amirun atau ma'murun, amirul mukminin, ataupun yang diperintahkannya seperti para khatib, para imam, itu benar adanya. Akan tetapi yang terakhir al-mukhtar, yaitu orang yang sombong, itu adalah bisa juga memberikan pesan, tapi tidak benar adanya pesan yang dia berikan, karena dia memberikan pesan karena kesombongannya saja, tidak dengan maksud yang benar, tidak memberikan wejangan, memberikan pesan dengan niat untuk meluruskan umat, akan tetapi hanya dengan kesombongannya dia saja. Itu yang dimaksud daripada mukhtar. Lalu hadis yang ke-35. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-34 yang ke-44 dulu. Wa rawahu Ad-Darimi
Nah, ini cuman beda turuknya saja. Jadi tadi hadis yang ke-43 itu dari yang meriwayatkan Imam Abu Daud, dan turuknya dari Auf bin Malik al-Asy'a'i. Sedangkan yang hadis ke-44 ini riwayat daripada Darimi an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu, itu jalurnya. Wa fi riwayatihi, di dalam riwayatnya disebutkan au mura'in badala mukhtal. Jadi di hadis yang ke-43 disebutkan mukhtalun, gitu kan. Tapi di hadis yang ke-44 yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi itu mura'in badala mukhtal. Jadi bukan mukhtal, jadi au mura'in disebutkan di situ. Ini perbedaan daripada hadis yang dari jalurnya Auf bin Malik al-Asy'a'i radhiyallahu anhu dan dari jalurnya Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Lalu kita lanjut ke hadis yang ke-45. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man uftiya bighairi ilmin kana ismuhu ala man aftahu wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rusyda fi ghairihi faqad khanahu, rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, di sini jadi sebagai peringatan juga para mufti yang ingin memfatwakan kepada orang lain, ketika ditanya harus benar-benar jawabannya itu harus benar sesuai Al-Quran dan Sunnah ataupun ijma, sesuai dengan yang diridhoi, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini sebagai peringatan juga, man uftiya bighairi ilmin, barang siapa yang difatwakan tanpa ilmu, karena ismu alaman aftahu. Nah, dosanya ini kembali kepada orang yang memfatwakannya. Jadi kalau ada orang yang menanyakan kepada mufti suatu fatwa, sebuah fatwa, sedangkan mufti ini memfatwakan pertanyaannya tanpa ilmu, tanpa didasari dengan ilmu, hanya yang terlintas saja di pikirannya, maka dosanya itu akan kembali kepada mufti yang memfatwakannya. Ketika yang meminta pertanyaan, meminta fatwa ini menyebarkan fatwanya tersebut, kalau misalnya fatwanya salah, maka dosanya akan kembali kepada muftinya tersebut yang memfatwakan hal tersebut, bukan kepada orang yang menyebarkan fatwanya tersebut, karena yang diawali oleh mufti tersebut. Lalu di sini juga waman asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rusyda fi ghairihi. Anna rusyda di sini maslahah, kemaslahatan ada di selain amr yang dia kasih tahu kepada saudaranya tersebut, faqad khanahu, maka orang itu telah berkhianat kepada saudaranya. Misalnya ada orang yang meminta musyawarah, misalnya ada satu orang dia meminta pendapat kepada kawannya, dia meminta pendapat tentang suatu hal, sedangkan kawannya lalu memberitahu sesuatu, memberitahu saran, dan kawan tersebut tahu bahwasanya ada hal yang lebih maslahat, hal yang lebih bagus lagi dibanding saran yang ia berikan. Nah, tapi dia tidak memberitahu hal tersebut, akan tetapi dia menyarankan hal selain hal yang lebih maslahat kepada saudaranya, maka orang itu termasuk orang yang telah berkhianat kepada saudaranya tersebut, karena ia telah memberitahu hal yang tidak maslahat, tidak lebih baik untuk saudaranya tersebut. Maka ini harus kita perhatikan juga. Misalnya ada saudara kita meminta pendapat dari kita, maka kita harus memberitahu hal yang benar-benar maslahat, harus memberitahu hal yang benar-benar baik untuk keberlangsungan pilihan dia, untuk keberlangsungan pendapat yang ia pinta dari kita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang mengkhianatinya tersebut. Baik, ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.